Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya Jili ingin menjelaskan tentang pahalanya untuk mereka berdua. Jadi kalau misalkan teman-teman yang misalkan suatu saat nanti harus nyari pasangan itu harus cari yang bisa memimpin keluarga, yang bisa ngelindungin keluarganya, terus juga harus bisa nafkahin istri dan anak-anaknya nanti. Jadi buat para laki-laki di luar sana, kalau misalkan nanti kita suatu saat nanti nih, teman-teman, suatu saat nanti kita udah punya pasangan, kalau yang cewek, kita harus bisa jadi istri dan ibu yang baik buat pasangan kita dan anak-anak kita nanti. Terus kalau buat laki-laki, kita harus bisa memimpin keluarga, menafkahi keluarga, melindungi keluarga. Karena pemimpin yang baik adalah bisa melindungi keluarganya, bisa memberi nafkah buat istri dan anak-anaknya. Terus kalau wanita itu, kita sebagai wanita harus bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anak kita nanti. Terus kita juga harus bisa jadi istri yang baik buat suami kita. Terus kita harus ngajarin anak-anak kita dalam beribadah, dalam melaksanakan kewajiban untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Terus kalau laki-laki, kalian harus bisa memimpin istri dan anak-anak kalian agar bisa menjadi istri yang soleh, istri yang soleha, dan anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi kalau buat cewek-cewek, kita harus bisa jadi istri dan ibu yang baik untuk anak-anak dan suami kita kelak. Terus kalau buat laki-laki, harus jadi laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang bisa memimpin keluarganya, bisa menjaga keluarganya. Terus bisa, karena pemimpin yang baik adalah bisa memimpin keluarganya dengan baik, terus bisa memimpin keluarga yang membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terus kalau cewek, pesannya ada, kalau misalkan nanti kita udah jadi istri, kita harus bisa mengikuti imam, karena laki-laki adalah imam, karena suami kita adalah imam dan kita adalah makmum. Jadi kita harus bisa mengikuti pemimpin, kita harus bisa mengikuti suami kita. Apapun peraturannya, kita harus ngikutin peraturan suami tanpa harus dibantah. Jadi kalau misalkan nanti kita udah punya pasangan, kita harus cari, sebagai khususnya perempuan, kita harus cari laki-laki yang attitude yang baik, terus rajin sholat, terus bisa memimpin keluarga kita nanti kelak. Terus bisa menjadi laki-laki atau suami yang baik, terus laki-laki yang bertanggung jawab juga. Terus amalnya, ibadahnya juga bagus.
pasti ibadahnya tuh yang laki-laki yang suka beribadah, terus yang nggak pernah ninggalin sholat itu. Terus kalau pesannya buat laki-laki, kalian sebagai laki-laki itu harus bisa memimpin keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terus kalian juga bisa nafkain istri dan anak-anak kalian, dan kalian juga harus ngajarin anak-anak kalian kelak menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Terus kelak nanti anak-anak kalian juga nanti suatu saat nanti juga bisa nyari jodoh atau nyari suami yang baik, terus bertanggung jawab, pokoknya itu. Terus kalau misalkan terus ketika kita udah menikah, kita juga harus ngajarin anak-anak kita tentang agama, tentang apapun itu kita harus ngajarin, biar kita nanti ketika kita udah meninggal itu kita bisa dapat pahala yang berlipat-lipat ganda, karena kita mengajarkan anak-anak kita dalam hal-hal kebaikan. Terus ajarin juga anak-anak kita untuk kasih tahu kalau misalkan nanti mereka udah nikah, terus udah punya pasangan hidup, mereka harus bisa jadi istri yang baik buat suami, dan ibu yang baik buat anak-anaknya, buat anak-anaknya kelak. Terus dia bisa jadi istri atau suami yang soleh dan soleha. Kalau misalkan anaknya perempuan, ya ajarin untuk dia nanti kalau udah gede dan nikah bisa menjadi orang yang menjadi orang yang soleha, terus bisa nurut sama apa yang dikatakan sama suaminya. Kita juga harus nurut apa kata suami, karena suami adalah imam dan kita adalah makmum. Ibarat kata rumah tuh rumahnya kan ada tiang. Nah, laki-laki tuh pemimpin wanita. Kita sebagai makmum harus ngikutin pemimpin, nurut apa kata suami. Jadi kalian nanti kalau udah gede, udah nikah, udah punya suami, udah punya anak, kalian juga harus nurut apa kata suami. Kalau suami bilang A ya A, bilang B ya B. Kalau misalkan misalkan mau pergi kemana-mana harus izin, nggak boleh main pergi-pergi sendiri tanpa izin suami. Terus ingetin juga kalau kalian nanti gede udah punya anak, ingetin kalau misalkan nanti udah nikah harus bisa, kalau cewek harus bisa jadi ibu yang baik dan istri yang baik juga untuk suami dan anak-anaknya. Jadi pokoknya kita harus ngajarin anak kita dalam hal-hal kebaikan, biar nanti kalau kita meninggal kita bakal dapat pahala, bakal dikasih sama Allah pahala yang berlipat ganda. Jadi pahalanya bakal kita dapetin dari kita bakal dapetin, mau itu istri mau itu suami, bakal sama dapetin pahala, karena kita ngajarin anak-anak kita dalam hal kebaikan. Jadi ingat ya teman-teman, mau kalian misalkan nanti kalian suatu saat nanti udah punya suami atau udah jadi istri, kalian harus bisa jadi istri yang baik, jadi istri yang nurut apa kata suami,
karena suami, pokoknya ingat aja kalau misalkan kalau misalkan nanti kalian udah gede, ingat kalian kalau misalkan nanti udah jadi istri harus bisa jadi istri yang baik, terus juga nurut apa kata suami, terus bisa ngajarin anaknya tentang hal-hal kebaikan biar suatu saat nanti kalau kita meninggal bakal dapat pahala. Sekian aja video dari saya, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe. Terus aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku upload video. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.